Bahas lebih dalam soal rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor ribuan mobil pickup dari India bersama Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Souza Mota. Selamat petang, Pak Dirut. Kami akan perbaiki dulu sambungan komunikasi. Saya sapa Halo, kembali. selamat petang. Sudah terdengar suaranya. Terima kasih Pak Dirut sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam dengan Friska di sini. Pak, saya ingin bertanya, jadi sementara ini keputusannya Mbak Friska ditunda begitu ya Pak ya? Baik, selamat malam. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa pengadaan 35.000 pickup dari Mahindra maupun 35.000 pickup dari Tata Motor serta 35.000 truk dari Tata itu prosesnya tidak serta-merta tiba-tiba kami mengimpor, tetapi sebelum kami melakukan langkah ini, kami sudah memberikan kesempatan kepada semua produsen lokal dan kami tadi hari ini juga kami melakukan press conference. Dan selama press conference ini kami tunjukkan semua bukti-buktinya bahwa semua produsen yang ada di Indonesia sudah hadir melakukan verifikasi dan mereka tidak mampu untuk menyuplai kepentingan KDKMP. Sehingga kami dengan sangat terpaksa harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Ini bukti-buktinya dan kita berkenan nanti saya bisa buka dan saya tunjukkan satu persatu supaya teman-teman atau seluruh pemirsa di tanah air bisa melihat apa yang kami lakukan selama ini untuk memastikan bahwa kami memprioritaskan produsen dalam negeri gitu. Ya, Pak, tadi dalam press conference saya sempat mendengar bahwa proses pengadaan ini ditutup pada akhir Desember. Artinya sudah disetujui, bahkan sudah ada down payment ya Pak ya. Tapi sampai akhirnya ada keputusan penundaan, apa yang jadi sebab? Kami belum pernah mendapatkan arahan atau keputusan penundaan dan kami yakin bahwa kami melakukan ini dengan etikat baik karena melihat bahwa produsen-produsen lokal yang sudah kami undang sesuai dengan berita acara yang kami buat yang dimana seluruh produsen hadir dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak sanggup menyuplai kepada Koperasi Merah Putih demi mensukseskan program prioritas Bapak Presiden sehingga kami ya terpaksa untuk melaksanakan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, kami harus melakukan impor untuk mendukung kegiatan pembangunan maupun kegiatan operasional daripada Koperasi Merah Putih itu ke depan gitu. Nah, untuk pengadaannya skema kerjasama seperti apa? Karena mobil ini diimpor, lalu apakah nanti akan rencananya membangun pabrik? Bagaimana pula dengan suku cadangnya yang jadi pertanyaan juga sejauh ini, Pak? Betul sekali Bu, jadi dalam pengadaan tersebut yang menjadi prioritas utama itu adalah bagaimana kita menjamin dan memastikan dan itu tertuang di dalam kontrak bagaimana menyediakan suku cadang, terus after sales-nya, maintenance dan di dalam kontrak sendiri kami meminta kepada Mahindra maupun Tata untuk menyuplai suku cadang selama 15 tahun minimal. Sehingga kita pastikan bahwa mobil-mobil yang kita impor ini nanti akan didukung oleh servis dan suku cadang yang memadai sehingga operasional Koperasi Desa Merah Putih nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar sehingga kegiatan perekonomian di daerah-daerah atau di desa-desa bisa kita tunjang dengan kegiatan logistik yang didukung oleh Koperasi Merah Putih tersebut. Nah, dalam proses itu siapa saja yang diajak bicara sampai ada deal impor itu, Pak? Sehingga sebenarnya yang jadi pertanyaan, kok bisa sebelumnya sudah ada kesepakatan, tapi baru ada imbauan atau ada keinginan untuk penundaan maupun pembatalan itu sekarang? Memang kami sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan kegiatan tender tersebut, kami melakukan secara tender terbuka dan kami undang seluruh produsen lokal. Nanti di sini kami bisa tunjukkan satu persatu supaya teman-teman bisa melihat ini yang ada di sini adalah mobil Traga, Isuzu Traga.
hadir dan ini ada dokumen berita acara undangan maupun berita acara kesepakatan harga apabila kita mencapai kesepakatan. Kemudian yang berikutnya ini ada L300 Mitsubishi. Mereka pun kami undang dan hadir dalam negosiasi. Di sini terlihat bahwa mereka hanya mampu memproduksi 750 unit per bulan, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan Koperasi Merah Putih sebanyak 80.000. Dan mereka ketika kita minta tenggang waktu, mereka juga tidak mampu, sehingga kami terpaksa harus melakukan impor tersebut sebagai untuk mewujudkan dan bisa melaksanakan menggerakkan Koperasi Merah Putih tersebut dari desa untuk membangun pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia gitu. Kemudian ini juga ada Suzuki Carry, kemudian dari ini dari D-Max Isuzu, mereka juga sama, mereka hanya mampu menyediakan sebanyak 24 unit sasis sampai dengan Desember 2025, kemudian mereka hanya mampu menyuplai sampai Desember 2026 itu 8.000, maaf. Sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kami sebanyak 80.000. Nah, untuk truk pun sama, kami memberikan kesempatan dan di sini ada dari pihak Astra. Saya rasa ada 5 dealer yang hadir di tempat kami dan rata-rata mereka juga tidak mampu. Di sini ada Hilux, bisa dilihat, mungkin bisa di zoom dari kamera, kelihatan bahwa mereka menawarkan baik 4x4 maupun 4x2, tetapi ternyata mereka juga melakukan 100% build up, sehingga dengan harga yang jauh lebih mahal daripada kompetitor yang kami beli gitu. Ya, ini skemanya completely build up ya Pak ya, CBU ya, untuk dengan produsen India ini ya? Betul. Karena produsen-produsen lokal pun 100% mereka melakukan build up, atau sama saja dengan kita beli dari mesin dari Jepang, dikirim ke Thailand untuk dibangun di sana, kemudian baru dijual ke Indonesia, sehingga harganya menjadi sangat mahal dan hampir 2 kali lipat. Sedangkan produsen dari India kita beli langsung dengan bulk atau dengan jumlah yang banyak, sehingga kita mendapatkan harga yang sangat ekonomis, sehingga bisa mendukung kegiatan Koperasi Desa Merah Putih dengan penghematan biaya yang luar biasa atau secara ekstrim, dan pelaksanaan kegiatannya terus bisa berjalan dengan efisien dan efektif ke depannya gitu. Ya. Apa betul mobilnya sudah ada yang datang? Jika iya, berapa unit dan bagaimana sekarang nasibnya? Betul sekali, sekarang ini sudah tiba di Indonesia sebanyak 200 unit untuk arrival yang pertama. Mungkin dalam minggu ini juga akan tiba 400 berikutnya, dan selanjutnya setiap 4 hari akan datang sebanyak 400 unit gitu. Nah, selama statusnya penundaan, bagaimana dalam waktu 3 bulan ke depan kami belum mendapatkan perintah atau belum mendapatkan arahan untuk menunda kegiatan tersebut, karena melihat prioritas daripada program KDKMP yang menjadi prioritas utama prioritas utama Bapak Presiden, maka kami rasa bahwa pemerintah nanti akan secara bijak menilai langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Bapak, saya ingin konfirmasi, jadi sejauh ini selama belum ada perintah sebaliknya dari Presiden, maka pengadaan ini masih akan terus berlanjut dengan tadi ada mobil yang datang selama bertahap dari mulai pekan ini sampai beberapa bulan ke depan. Betul sekali. Jadi kami selama ini selalu statement kami tidak pernah berubah bahwa kami setia kepada negara dan rakyat. Negara di sini diwakili oleh pemerintah, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, dan rakyat di sini diwakili oleh anggota DPR, dan saya yakin bahwa mereka pun akan berpikir, mereka pun akan bijak dalam melihat apa yang kami lakukan ini demi kepentingan rakyat, dan kami pasti loyal, setia, dan taat dan manut kepada perintah yang diberikan oleh negara maupun rakyat kepada kami. Dan untuk spesifikasi 4x4 tadi 4x4, kenapa ini jadi begitu penting, Pak?
Sebetulnya ada sesuatu masalah harga itu menjadi pertimbangan kami karena dengan harga 4x4 yang kami beli itu pun masih jauh lebih murah daripada mobil 4x2 yang diproduksi di Indonesia, tapi mereka sendiri tidak sanggup. Dan kesanggupan itu dibuat dalam bentuk surat resmi karena dalam setiap kegiatan panggilan dari setiap produsen kami melakukan klarifikasi, verifikasi, dan kami lakukan negosiasi. Nah, ketika kami tidak mendapatkan kesepakatan atau tidak kemampuan dari mereka, semua daripada mereka membuat surat bersama dan kita tanda tangani dan kita sepakati bersama bahwa mereka tidak sanggup dan mampu mensuplai kebutuhan KDKMP sebagaimana yang kami minta dan spesifikasi yang kami berikan. Ya, kalau tadi di statement sebelum kita berbincang ada tayangan yang ditampilkan bahwa Kadin bilang nasional sanggup. Saya rasa bapak-bapak tersebut mungkin hanya berdebat dalam pikirannya sendiri tanpa melihat fakta atau menanyakan kepada produsen, karena kami sebagai pelaku, kami sudah bernegosiasi langsung dan kami punya data dan kami punya semua dokumentasi bahwa mereka tidak sanggup mengadakan apa yang kami lakukan. Apabila dari pihak produsen lokal yang sudah menandatangani berita acara dengan kami dan mereka menyatakan berbeda, kami rasa kami akan mengambil langkah-langkah tegas, menyampaikan mereka untuk mencabut pernyataannya atau akan membawa itu kepada ranah hukum karena bisa menimbulkan kerugian kepada konsumen yang sudah berkontrak dengan kami gitu. Terakhir Pak Dirut. Karena di sini kami juga untuk Mitsubishi Motor kami sudah menandatangani kontrak dan mereka sudah mengirim secara bertahap sebanyak 20.600. Kemudian dengan Foton dari Cina yang diwakili oleh Indomobil kami menandatangani 13.500. Kemudian Hino sendiri mengadakan 10.000 unit yang terus dikirim secara bertahap, dan terakhir dengan Isuzu. Nah, itu semua merek Jepang yang dibuat di lokal maupun merek Cina yang sekarang ada perwakilannya di Indonesia, yang kami sudah sepakati dan kami tanda tangani perjanjiannya dan sudah mulai dikirim secara bertahap dan diproduksi. Baik, jadi dari Agrinas. Jadi tidak benar bahwa 100% kami impor dari India begitu. Baik, terima kasih Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Souza Bota. Terima kasih Bapak.